Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina dengan NPM 2110020049 dari kelas 5A SI Regular Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mobile dengan ketentuan yang pertama, membuat sebuah kelas dengan nama UTS Dart Programming. Yang kedua, menambahkan metode main di dalamnya agar program dapat dijalankan. Lalu yang ketiga, memanggil metode yang ada dari exercise 1 sampai dengan exercise 25. Lalu yang terakhir, menyelesaikan tugas dari exercise 1 sampai exercise 2, dan jika jawaban benar akan menghasilkan nilai true. Nah, di sini terdapat kode kelas, yaitu kelas UTS.Programming bold exercise 1. Lalu di sini diperintahkan untuk mengubah tipe data variabel di bawah ini menjadi string. In place sama dengan 105, return place is string. Nah, ini adalah codingan yang telah saya ubah. Dalam kode ini, toString digunakan untuk mengubah nilai variabel place yang bertipe int menjadi string, dan kemudian tipe tersebut diperiksa menggunakan operator return parse is string. Nah, lalu di sini saya akan menampilkan kode ini apakah sudah benar atau salah, yaitu di sini saya akan mengetikkan di bawahnya. Ini saya akan mengetikkan white main terlebih dahulu. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan UTS.Programming. Lalu exercise sama dengan UTS.Programming titik koma. Lalu di sini saya akan menampilkan exercise yang pertama, yaitu print. Di sini saya katakan tanda petik 2, lalu exercise 1 adalah exercise titik exercise 1. Nah, sini exercise. Nah, di sini saya akan menjalankan. Nah, di sini saya telah berhasil untuk mengubah data tersebut. Exercise 1 adalah true. Nah, lalu yang kedua di sini ada kode bold exercise 2 double place string text sama dengan 100,24. Lalu di sini diperintahkan untuk mengubah variabel teks di atas menjadi double dan istilah variabel place dengan hasil konversinya di bagian bawah. Nah, di sini saya sudah mengganti. Dalam kode ini, double parser digunakan untuk mengubah nilai dari string text menjadi tipe data double. Hasil konversi disimpan dalam variabel parse at price, dan kemudian nilai variabel price diisi dengan hasil konversi tersebut. Akhirnya dilakukan perbandingan apakah nilai price sama dengan 124. Nah, di sini saya akan menjalankan
Tapi yang pertama dulu, saya akan mengetikkan seperti yang exercise pertama tadi, print exercise 2 adalah exercise exercise 2. Salah. Ini harusnya kurung peralat. Nah, di sini saya akan menjalankan. Jika hasilnya true, maka kode yang telah saya buat itu benar. Nah, di sini exercise yang kedua adalah true. Maka nilai kode yang telah saya buat itu benar. Nah, di sini selanjutnya ada kode yang ketiga, yaitu ball exercise yang ketiga, double press uncommon. Kode di bawah ini, perbaiki kodenya agar tidak error. Tips, hilangkan semua string selain angka 0 sampai 9 dan titik. Lalu gunakan regex seperti yang ada di sini. String tag sama dengan 324A, press double try parse. Return press 324. Nah, lalu di sini saya telah memperbaiki kode yang ada di atas ini. Dalam kode ini double parse digunakan untuk mengubah nilai dari string teks menjadi tipe data double. Hasil converse disimpan dalam variabel parsed phrase dan kemudian nilai variabel phrase diisi dengan hasil konversi tersebut. Akhirnya dilakukan perbandingan apakah nilai phrase sama dengan 124. Nah, di sini saya akan menampilkan kode tersebut apakah sudah benar atau salah. Kodenya sama seperti yang telah saya buat sebelumnya. Exercise 3 adalah exercise 3 exercise. Oh, saya salah. Exercise ya, harusnya di sini kurung awal. Nah, saya akan menjalankan. Nah, di sini exercise yang ketiga adalah true dan kode yang telah saya buat itu berhasil. Nah, lalu selanjutnya di sini exercise yang keempat. Ball exercise yang keempat, input sama dengan 12, lalu diperintahkan untuk menuliskan kode untuk memverifikasi apakah input adalah bilangan ganjil. Ball output return output sama dengan false. Di sini kode yang telah saya buat adalah dalam kode ini operator modulu digunakan untuk memeriksa sisa pembagian input dengan 2. Jika sisa pembagian
tidak sama dengan 0, maka input adalah bilangan ganjil dan output akan bernilai true. Akhirnya dilakukan perbandingan apakah nilai output sama dengan false. Di sini saya akan buat codingan untuk menampilkan apakah codingan tadi bernilai true atau false. Ini print exercise 4 adalah kurang rawa exercise 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 empat. Ini saya akan jalankan. Nah, exercise angka 4 adalah true. Maka codingan tadi berhasil. Lalu di sini yang kelima, exercise yang kelima ada double total. Lalu di sini diperintahkan untuk incoming kode di bawah ini. Kode di bawah akan error jika dijalankan. Perbaiki dengan menggunakan try parse 300 AA sehingga ketika parameternya tidak valid nilainya menjadi 0. Total sama dengan double parse return total. Oh, di sini ada kode yang telah saya buat. Dalam kode ini double try parse ini digunakan untuk mencoba mengonversi string menjadi double. Jika konversi berhasil, nilai total akan diisi dengan hasil konversi. Jika konversi gagal, misalnya karena terdapat karakter tidak valid, maka nilai total akan diisi dengan 0 menggunakan operator. Akhirnya dilakukan perbandingan apakah nilai total tidak sama dengan 0. Lalu di sini kita buat codingan untuk menampilkan saat di run apakah bernilai true atau false. Exercise 5 adalah exercise titik exercise 5. Nah, lalu di sini akan saya running. Nah, exercise yang kelima berhasil dibuat atau true. Nah, lalu di sini exercise yang keenam diperintahkan untuk uncomment kode di bawah ini. Kode di bawah akan error jika dijalankan. Perbaiki dengan menggunakan try parse sehingga ketika parameternya tidak valid nilainya menjadi 0. Lalu di sini ada egg in parse return egg. Nah, di sini ada sebuah kode yang telah saya buat. Dalam kode ini in try parse digunakan untuk mencoba mengkonversi string menjadi integer. Jika konversi berhasil, nilainya x akan diisi dengan hasil konversi. Jika konversi gagal, misalnya karena terdapat karakter tidak valid, maka nilai x akan diisi dengan 0 menggunakan operator.
Akhirnya dilakukan perbaikan apakah nilai X tidak sama dengan nol. Lalu di sini saya akan mencoba meran, tapi saya akan mengetikkan dulu untuk menampilkan apakah benar atau salah. Nah, di sini exercise 6 adalah true. Nah, lalu yang selanjutnya exercise yang ketujuh, increase sama dengan 0, string value sama dengan 5000. Lalu di sini diperintahkan untuk uncomment kode di bawah dan perbaiki agar tidak error. Di sini saya telah membuat sebuah kode di mana dalam kode ini phrase to string digunakan untuk mengkonversi phrase ke value variabel. Cara ini phrase sama dengan 5000 akan mengembalikan apa yang diharapkan. Lalu di sini saya akan menampilkan ketika saya meran. Tujuh adalah sini saya akan run. Nah, di sini adalah hasilnya true. Nah, lalu di sini ada exercise yang ke-8. Diperintahkan untuk ini adalah contoh kode untuk mengambil teks di antara dan string str sama dengan the text is between this. In star index str index of. In index sama dengan str was index of. String text between quotes sama dengan str substring star index and index. Nah, lalu di sini ada string text sama dengan hello Denny, apa kabar? String name berdasarkan referensi di atas, ambil teks di antara dan pada variabel teks return name sama dengan Denny. Lalu di sini saya sudah membuat sebuah codingan di mana dalam kode ini saya telah menyesuaikan start index teks dan end index teks untuk menemukan lokasinya dengan benar. Teks variabel hasilnya disimpan dan name variabel dan name sama dengan Denny memeriksa apakah teks yang diekstraksi itu benar. Di sini saya akan menambahkan lagi untuk menampilkan saat saya meran. Adalah chat s open di sini saya akan run. Jika true maka benar.
exercise 8 adalah true. Nah, lalu ya. Nah, lalu di sini ada exercise yang ke-9, yaitu list number sama dengan 70, 23, 44, 33, 100, 23, 109. Double average sama dengan 0, double total 0. Hitunglah nilai rata-rata dari list di atas. Tips, gunakan for untuk mendapatkan total, gunakan number, like untuk mendapatkan panjang list. Lalu di sini saya sudah membuat kode di mana dalam kode ini perulangan digunakan untuk mengulangi angka dalam daftar dan totalnya dihitung. Kedua, rata-rata dihitung dengan membagi totalnya dengan toString as fixed. Lalu di sini saya akan mengetikkan lagi print exercise 9 adalah exercise lalu saya akan run. Nah, exercise 9 adalah true. Lalu selanjutnya exercise yang ke-10. Di sini ada list numbers 70, 23, 44, 33, 10, 23, 109. Hitunglah min value dan max value dari list number di atas. Tips, gunakan sort, ambil min value dari first, dan ambil max value dari last. In mix value sama dengan 0, in max value sama dengan 0. Lalu di sini saya telah menambahkan kode supaya hasilnya true, yaitu di dalam number source digunakan untuk mengurutkan main value diberi nilai elemen pertama, numbers first, dan max value adalah number last. Hasil main value menjadi 23 dan max value menjadi 109. Lalu di sini saya akan membuat coding untuk menampilkan lagi print exercise 10 adalah kalau exercise titik exercise 10. Lalu saya run. Nah, exercise 10 adalah true. Nah, lalu selanjutnya exercise yang ke-11. In input sama dengan 10, di sini diperintahkan untuk tuliskan kode untuk menambahkan 5 pada input in, output, return output sama dengan 15. Lalu di sini saya sudah membuat kode untuk menambahkan 5 pada input in, output. Dalam kode ini, input plus 5 menghitung jumlahnya dan hasilnya ditugaskan ke variabel output. Perbandingan output sama dengan 15, output sama dengan 15. Memeriksa apakah nilai output sama dengan 15. Nah, lalu di sini saya akan menuliskan lagi kode menampilkan saat di run.
saya coba run. Nah, exercise 11 adalah true. Selanjutnya, exercise yang ke-12. Input sama dengan 10, lalu di sini diperintahkan untuk tuliskan kode untuk mengurangi 5 pada input in, output sama dengan input. Return output sama dengan 5. Di sini saya telah membuat kode untuk mengurangi 5 pada input in output. Di sini dalam kode ini input dikurang 5, menghitung selisihnya dan output perbandingan output sama dengan 5, memeriksa apakah nilai output sama dengan 5. Lalu di sini saya akan menampilkan lagi print exercise 12 adalah exercise 12. Nah, di sini saya akan merun. Exercise 12 adalah true. Nah, lalu di sini exercise 13, in input 1 sama dengan 10, in input 2 sama dengan 20. Lalu di sini diperintahkan untuk menuliskan kode untuk menjumlahkan input 1 dan input 2 in output. Return output sama dengan 30. Lalu di sini saya telah membuat kode untuk menjumlahkan input 1 dan input 2. In input 1 sama dengan 10, in input 2 sama dengan 20. Nah, di sini dalam kode ini, input 1 ditambah input 2 menghitung jumlahnya output, perbandingan output sama dengan 30, memeriksa apakah nilainya output sama dengan 30. Lalu di sini saya akan menampilkan print exercise 13 adalah exercise 13. Sini saya akan coba run. Exercise 13 adalah true. Lalu selanjutnya ada exercise 14. In input sama dengan 10, in input 2 sama dengan 20. Lalu di sini diperintahkan untuk menuliskan kode untuk mengurangi input 2 dengan input 1. Di sini ada kode yang telah saya buat untuk mengurangi input 2 dengan input 1. Dalam kode ini input 2 dikurang input 1 menghitung perbedaannya dan hasilnya ditugaskan ke variabel output. Perbandingan output sama dengan 10, memeriksa apakah nilai output sama dengan 10. Saya ketikkan lagi, print exercise 14 adalah exercise 14. Nah, di sini saya coba run. Nah, exercise 14 adalah true. Nah, di sini ada exercise 15, in input 1 sama dengan 10, in input 2 sama dengan 20,
Lalu di sini diperintahkan untuk tuliskan kode untuk membagi input 2 dengan input 1. Di sini saya telah membuat kode untuk membagi input 2 dengan input 1, yaitu di dalam input 2 dibagi input 1, output perbandingan output sama dengan output 2020, memeriksa apakah nilai output sama dengan 2,0 double jika diperlukan. Oke, akan ketikkan lagi print size 15 adalah misal ya akan coba running. Nah, exercise 15 adalah true. Lalu di sini ada exercise 16, in input 1 sama dengan 10, in input 2 sama dengan 20. Lalu di sini diperintahkan untuk menuliskan kode untuk mengalihkan input 1 dan input 2. Di sini saya telah membuat kode untuk mengalihkan input 1 dan input 2. Di mana dalam kode ini input 1 dikali input 1 dikali input 2 menghitung produk dan output, perbandingan output sama dengan 200, memeriksa apakah nilainya output sama. Di sini saya akan membuat kode untuk menampilkan saat aliran apakah true atau false. Ini akan saya run. Nah, exercise 16 adalah true. Nah, lalu selanjutnya ada exercise 17, in input 1 sama dengan 10, in input 2 sama dengan 20. Lalu di sini diperintahkan untuk menuliskan kode untuk menghitung sisa bagi input 2 dengan input 1. Lalu di sini saya telah membuat kode untuk menghitung sisa bagi input 2 dengan input 1. Di mana dalam kode ini input bagi input 1 input bagi input 1, hitung sisanya dan hasilnya ditetapkan ke variabel output. Perbandingan output sama dengan 0 dan memeriksa apakah nilai output sama dengan 0. Lalu di sini saya akan mengetikkan kode menampilkan true atau false. Nah, exercise 17 adalah true. Lalu di sini ada exercise 18. Di sini string input sama dengan hello, lalu diperintahkan untuk menuliskan kode untuk menambahkan word pada input. Lalu di sini saya telah membuat sebuah kode untuk menambahkan word. Di sini saya mengetikkan string input sama dengan hello, lalu di sini ada string output sama dengan input word.
return output sama dengan hello world. Di sini saya akan menampilkan false atau true pada saat di running. Terus saya akan running. Nah, exercise 18 adalah true. Lalu di sini ada exercise 19, string input sama dengan hello world. Lalu di sini diperintahkan untuk menuliskan kode untuk mengambil kata pertama dari input. Di sini saya telah membuat kode untuk mengambil kata pertama dari input, yaitu string input sama dengan hello world, string output sama dengan input split, petik 1, first, return output sama dengan hello. Lalu akan saya tambahkan lagi. Akan saya running-kan. Nah, exercise 19 adalah true. Lalu selanjutnya ada exercise yang ke-20, string input sama dengan hello world. Di sini diperintahkan untuk menuliskan kode untuk mengambil kata kedua dari input. Lalu di sini saya membuat kode untuk mengambil kata kedua dari input, yaitu string output sama dengan input split, petik 1, last, lalu return output sama dengan word. Akan coba saya tampilkan. Nah, exercise 20 adalah true. Lalu ada exercise 21, in input sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini diperintahkan untuk menuliskan kode untuk memverifikasi apakah input adalah bilangan genap. Di sini saya telah membuat kode untuk memverifikasi apakah input adalah bilangan genap, yaitu bool output sama dengan input 3, lalu return output sama dengan false. Saya akan coba tampilkan. Saya coba running. Exercise 21 adalah true. Nah, lalu selanjutnya exercise 22, in input sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini diperintahkan untuk menuliskan kode untuk memverifikasi apakah input adalah bilangan ganjil. Lalu di sini saya membuat kode untuk memverifikasi apakah input adalah bilangan ganjil. Di sini in input sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu bool output sama dengan input 2, return output sama dengan true. Sini saya akan mencoba untuk menampilkan hasilnya.
true atau false. Saya coba running-kan. Nah, exercise 22 adalah true. Nah, lalu ada exercise 23, di mana string input sama dengan Dart. Di sini diperintahkan untuk menuliskan kode untuk memverifikasi apakah input memiliki panjang lebih dari 3 karakter. Lalu di sini saya mengetikkan kode untuk memverifikasi apakah input memiliki panjang lebih dari 3 karakter. Di sini saya tulis bool output sama dengan input like lebih besar dari 3, return output sama dengan true. Lalu sama di sininya saya akan menampilkan apakah dia true atau false. Guys, adalah Nah, exercise 23 adalah true. Lalu ada exercise 24, string input sama dengan Dart. Di sini diperintahkan untuk menuliskan kode untuk memverifikasi apakah input memiliki panjang sama dengan 3 karakter. Lalu di sini saya menambahkan kode untuk memverifikasi apakah input memiliki panjang sama dengan 3 karakter. Di sini saya ketikkan bool output sama dengan input like sama dengan 3, return output sama dengan false. Saya ketikkan lagi. Print exercise 24 adalah exercise exercise 24. Saya coba running-kan. Nah, exercise 24 adalah true. Lalu di sini yang terakhir exercise 25, string input sama dengan Dart. Di sini diperintahkan untuk menuliskan kode untuk memverifikasi apakah input memiliki huruf pertama D. Lalu di sini saya membuat kode untuk memverifikasi apakah input memiliki huruf pertama. Di sini saya ketikkan bool output sama dengan input start switch return output sama dengan true. Akan saya coba tampilkan. Bilangnya adalah Nah, exercise 25 adalah true. Sekian video dari saya, semoga dapat mudah dimengerti. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan dalam pembuatan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.